Para menteri kabinet merah putih terus digembleng hingga hari ketiga menjelang penutupan. Sejumlah menteri membagikan pengalaman pahit dan manisnya saat mengikuti akademi tersebut. Nggak terkecuali Erick Thohir yang mengaku berat badannya sudah menurun secara drastis. Selain itu, tersaji juga momen-momen unik seperti Prabowo yang membangunkan menteri pakai trompet hingga para menteri yang tiba-tiba merayakan ulang tahun di Lebak. Cetakul coba merangkum momen-momen unik Akademi Militer Menteri Kabinet Merah Putih sebagai berikut. Prabowo bangunkan menteri pakai trompet. Prabowo Subianto sangat menggembleng para menterinya di Akademi Militer. Presiden ke-8 Indonesia itu menjalankan kegiatan yang tidak biasa dijalankan oleh para stafnya. Diketahui pada hari kedua kegiatan, Pak Prabowo membangunkan para menteri pada jam 4 subuh hari. Bahkan Pak Prabowo membangunkan menteri dengan cara yang tidak lazim. Saat itu suara trompet sengaja dibunyikan menandakan para menteri agar berkumpul di lapangan secepatnya. Alhasil staf banyak yang kalang kabut dan baru berkumpul pada jam 5:15. Cerita ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yakni Bima Arya Sugiarto. Dia mengaku sudah mendengar suara kencang trompet sejak pukul 4 pagi. Para menteri kaget kedisiplinan Prabowo Subianto. Cara yang dilakukan oleh Prabowo Subianto membuat para menteri kaget. Pasalnya, Pak Prabowo menerapkan kedisiplinan standar tentara kepada para anggota kabinetnya. Selain berkumpul jam 4 pagi, para anggota juga diwajibkan mengikuti baris berbaris dan senam pagi. Prabowo saat itu juga ikut dalam barisan para menteri dan staf. Dirinya seperti nggak mau dibeda-bedakan meskipun berstatus sebagai pemimpin negara. Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM cukup kaget dengan kegiatan yang dilakukan di Akademi Militer. Dia mengaku nggak terbiasa bangun jam 4 pagi dan terpaksa hanya tidur 2 jam. Kita tidur jam 2, jam 4 alarm bangun udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup harus disiplin. Mau 1 atau 2 jam namanya panggilan negara ya harus siap, ujar Bahlil. Kesedihan Rayanza ditinggal Papa Raffi. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung harus sedih ditinggal sang ayah Raffi Ahmad. Raffi berpamitan dengan Cipung saat mengantarkannya pergi ke sekolah. Papa mau ke Magelang dulu ya Ja, sama Pak Wowo, oke? Tanya Raffi. Cipung yang masih polos langsung memberikan lampu hijau kepada sang ayahanda. Oke, jawab Cipung. Presiden Prabowo memberikan hadiah. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Taruna Akademi Militer Magelang. Sang Panglima Tinggi langsung menghadiahi libur 4 hari untuk taruna-taruni yang tinggal di Akmil Magelang. Gubernur 4 Akademi beri libur untuk para taruna yang ikut tadi upacara. Liburnya 3 hari, tapi karena tadi walaupun basah tetap semangat ditambah 1 hari lagi. Tidak termasuk Sabtu Minggu, perintah Pak Prabowo. Alasannya adalah mereka tetap bersemangat mengikuti acara Parade Senja Kabinet Merah Putih. Padahal kondisi di lapangan upacara sudah hujan deras. Akan tetapi Prabowo mengingatkan hari libur nggak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya para taruna-taruni harus giat belajar dan mendapatkan nilai terbaik. Berat badan menteri turun drastis. Meskipun sudah memasuki hari ketiga, para menteri tetap nggak mengendurkan semangat pejuang. Mereka sangat antusias memulai kegiatan sejak pagi buta pukul 4 pagi. Sejumlah menteri langsung menunjukkan tingkah yang aneh dan unik. Pertama ada Airlangga Hartanto yang meneriaki Erick Thohir dan Pratikno sebagai petarung sejati. Nggak cuman itu, menuju tenda panggung utama, Muhaimin Iskandar kompak mengepalkan tangan penuh semangat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya ada Erick Thohir yang mengaku berat badannya akan turun drastis. Turun berat badan, ucap Pak Erick.
yel-yel unik Kabinet Merah Putih. Di saat momen yang sama, ada pula momen yang ditunjukkan oleh Wiranto. Penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan ini menyanyikan yel-yel unik. Zulkifli Hasan, Caimin, dan Wiranto kompak menyanyikan yel-yel Kabinet Merah Putih luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu yel-yelnya Menteri Kabinet Merah Putih, kata Wiranto. Para menteri bernyanyi bersama. Para menteri juga menggunakan baju safari dengan atasan dan bawahan berwarna krem. Setelah kegiatan, mereka langsung berkumpul di suatu tempat bawah tenda untuk bersenang-senang. Para menteri pun langsung menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang dipimpin Giring X Niji. Caimin disebut mirip opa Korea. Pesona Muhaimin Iskandar selalu menyedot perhatian besar publik Indonesia. Gak terkecuali saat dirinya mengenakan seragam loreng-loreng khas tentara. Banyak yang menyebut Caimin mirip opa Korea yang sedang menjalani wajib militer. Julukan ini dilontarkan oleh akun Instagram Aurece. Tiba-tiba menteri rayakan ulang tahun di Lembah. Momen heboh lainnya terjadi saat pembekalan menteri di hari ketiga. Usut punya usut, ternyata para menteri sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam video yang beredar, para menteri terlihat menyiramkan air mineral ke tubuh Tito. Malam harinya, Pak Prabowo juga menghadiahi Tito kue ulang tahun dilanjutkan dengan jamuan makan malam. Kejadian unik lainnya terjadi saat prosesi potong kue. Alasannya para menteri bersorak bagi kuenya sesaat setelah acara potong kue ulang tahun berakhir. Pak Prabowo goda Sri Mulyani. Pak Prabowo juga menyempatkan dirinya bercengkrama dengan para menteri di sela-sela pembekalan. Presiden anyar Indonesia ini terlihat menyapa khusus Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani. Prabowo kedapatan menggoda Bu Sri Mulyani dengan guyonan ringan. Alasannya, Ketua Partai Gerindra ini kagum melihat sang menteri menggunakan pakaian loreng tentara. Prabowo berguyon dengan menyebut Sri Mulyani mirip dengan Angkatan Laut Amerika. Sambil bercanda, menteri kelahiran Bandar Lampung ini meminta Presiden menganugerahkan bintang 4. Instagram Raffi Ahmad dikuasai Nagita. Pembekalan 3 hari di Lembah Tidar membuat sosok Raffi Ahmad cukup bingung. Pasalnya, artis 37 tahun ini harus meninggalkan banyak pekerjaan untuk waktu yang cukup lama. Sebagai publik figur, Raffi biasanya membagikan segala kegiatan lewat Instagram pribadinya. Gak heran, Nagita langsung mengambil alih Instagram tersebut saat Raffi menjalani pelatihan. Sang istri dipaksa harus lebih rajin upload untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Raffi. Aksi Nagita Slavina ini mengundang reaksi netizen tanah air. Salah satu netizen menilai hal ini dilakukan agar Raffi fokus menjalani pembekalan. AA Raffi mulai pusing, pasti banyak yang hubungi dia dari kemarin. Udah, AA biarin storynya dikuasai Mama Gigi. AA fokus wamil ya, tulis salah satu warganet. Disorot media asing. Kabar pembekalan Kabinet Merah Putih ternyata nggak cuma diikuti publik tanah air. Sejumlah media asing turut menyorot pembekalan yang berlangsung di Lembah Tidar tersebut. Sebut saja Associated Press yang mewartakan kegiatan di Akademi Militer. Media asal Amerika Serikat ini mengulas pembekalan para menteri yang menurut mereka kental dengan tema militer. Sorotan lain juga datang dari media yang berkantor di London yakni Reuters. Media ini menyoroti 100 anggota kabinet lebih yang diboyong sang presiden ke Magelang. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak 100 anggota di dalam kabinetnya untuk melakukan kegiatan pembekalan di Akademi Militer yang ada di Magelang, tulis Reuters. Meski mendapatkan sorotan, Prabowo membantah kalau pembekalan ini dinilai terlalu militeristik.
Dia menyebut kegiatan ini bertujuan agar para menteri bisa menjalankan tugas dengan disiplin. Gaya pelatihan ini bukan berarti ingin membuat kementerian militeristik. Gaya militer menekankan kedisiplinan dan loyalitas kepada tanah air, bukan kepada Prabowo Subianto, ungkap Prabowo. Semangat para menteri yang gak luntur di hari terakhir. Meskipun sudah masuk di hari terakhir, semangat para menteri masih belum luntur. Terbukti Raffi Ahmad mengunggah kebersamaan bersama sang Presiden Prabowo Subianto. Artis kelahiran Bandung ini memancarkan senyum dan menyapa seluruh menteri. Itulah ulasan momen-momen unik penutupan Akademi Militer Kabinet Merah Putih. Bagaimana pendapatmu? Apakah pelatihan ini akan membuat para menteri lebih disiplin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.